Teman-teman, kembali lagi ke channel Dr. Made Hipnotis, channel yang membahas seputar dunia hipnoterapi dan kesehatan. Satu pertanyaan hari ini, apakah ketika kita masuk rumah sakit dalam kondisi sakit, kita berdoa atau tidak? Dijawab ya. Dan yang pertanyaan kedua, apakah berdoa itu berpengaruh di dalam proses penyembuhan seseorang? Memang dokter nggak pernah dapat datanya kah? Apakah orang yang berdoa itu lebih cepat pulih daripada orang yang tidak berdoa? Tapi dokter akan meninjaunya dari sudut pikiran manusia. Nah, banyak orang yang masuk ke rumah sakit, malah sebagian besar masuk ke rumah sakit itu pasti mengalami yang namanya cemas, stres, dan rasa takut atau khawatir. Oke, sebagian besar ya. Karena kalau banyak orang yang ke rumah sakit dalam keadaan dirawat, apalagi masuk unit darurat, itu hampir boleh dikatakan mengalami rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir karena kondisinya. Dalam hatinya pasti orang mulai bertanya, apakah saya ini bisa sembuh? Ya. Apakah ini akhir segalanya? Ketika kita merasa sesak sekali dan kita takut jangan-jangan ini jantung, biasanya kita mulai berpikir, apakah saya bisa selamat ya? Apakah ini akhir dari hidup saya? Benar ya? Oke. Nah, biasanya ketika kita sudah dirawat, sudah diambil darah, sudah dilakukan pemeriksaan radiologi atau ronsen atau USG, kemudian mendapatkan penjelasan dari hasil-hasil itu, kita mulai mengalami rasa takut lagi, mulai mengalami rasa cemas. Bahkan penjelasannya dokter itu kita buka di Google. Ya, kalau dokternya bilang penyakitnya A, kita buka di Google. Penyakit A itu apa sih? Akibatnya apa gitu ya? Kita mulai merasa lebih takut lagi, lebih cemas lagi. Ya, yang tadinya cemasnya, stresnya, rasa takutnya dokter kasih tingkat 1 gitu ya. Tiba-tiba ketika mendapatkan penjelasan, ketika kita membuka apa itu yang dimaksud oleh dokter, kita buka di Google, maka cemas kita jadi bintang 5. Stres kita meningkat 5 kali lipat, takut kita juga meningkat 5 kali lipat. Nah, kondisi ini itu akan membuat gejala fisik yang tadinya tidak ada menjadi muncul lagi. Misalnya, yang tadinya tidak pusing, tidak sakit kepala, muncul pusing dan sakit kepala. Yang tadinya kuat berjalan, tiba-tiba menjadi lemah, bahkan ketidakmampuan untuk berjalan. Nah, pasti rekan-rekan pernah mengalami itu ya. Ketika masuk rumah sakit, itu mulai khawatir, besoknya kekhawatiran itu bertambah ketika mendapatkan penjelasan. Nah, di sini dokter akan menghubungkan dengan orang berdoa ya. Ini dokter tidak melihat agamanya apa, tapi dokter melihat apakah ketika orang berdoa ya, orang sakit itu berdoa atau orang yang datang mendoakan orang yang sakit, itu kita harus lihat apakah dia percaya dengan doa itu, apakah dia believe dengan doa itu. Nah, ketika orang percaya bahwa doa itu sesuatu yang ajaib gitu ya, maka doa itu bisa membuat orang sakit itu menjadi lebih tenang. Bahkan bisa membuat orang sakit itu lebih bahagia. Dan tidak sedikit rasa tenang dan bahagia itu bisa membuat tiba-tiba orang yang sakit itu bisa sembuh. Ya, terutama penyakit-penyakit yang disebabkan karena pikiran seseorang, misalnya karena cemas, karena rasa takut, karena rasa khawatir, membuat rasa sakitnya itu bertambah. Ketika berdoa biasanya orang lebih tenang. Bahkan ketika berdoa ada orang yang
bisa mengalami kesembuhan. Oke, rekan-rekan, jadi kalau kita sakit, ya, yang kita harus lakukan salah satunya dari misalnya dengar penjelasan dokter, obat yang diminum, obat yang disuntik, mungkin harus diberikan fisioterapi, tapi juga harus berdoa, karena ketika kita yakin dengan doa itu, tiba-tiba kesembuhan jauh lebih cepat. Oke, teman-teman, tetap semangat.